Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Vale Fadila Moraga, kelas 12 Al-Jazari nomor urut 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KD 3.2, uji kompetensi bab 2. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Jawabannya, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 2, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Jawabannya, karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan orang lain. Jika orang yang melanggar hukum itu tidak ditindak, akan terjadi sewenang-wenangan yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Nomor 3, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Jawabannya, penegakan hukum harus dilakukan dengan adil di negara demokrasi karena rakyat membutuhkan jaminan keamanan saat menyuarakan kebebasan berpendapat, saat melakukan kebebasan bertindak, dan saat melaksanakan ajaran agama mereka. Apabila hukum tidak ditegakkan, ada kemungkinan akan terjadi tindak kesewenang-wenangan dari pemerintah. Begitupun sebaliknya, masyarakat tidak serta-merta menyuarakan kebebasan tanpa ada batasan. Nomor 4, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Jawabannya, polisi menyelidiki, menangkap tersangka. Hakim yaitu orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa yaitu orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukuman. Advokat sama dengan pengacara, yaitu orang yang memberi nasihat membela mewakili orang yang menjadi kliennya. Nomor 5, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Jawabannya, alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum adalah yang pertama, karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Nomor 2, masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik perihal hukum yang berlaku di Indonesia. 3, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum. Nomor 6, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sekolah. Jawabannya, contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan hidup di berbagai lingkungan. Lingkungan keluarga yaitu tidak mematuhi nasihat, perintah, dan petua orang tua, membuat kegaduhan di rumah, tidak mau membersihkan lingkungan rumah, berbicara dengan nada kasar kepada orang tua, berbuat jahil terhadap adik atau kakak, nonton TV sampai larut malam, ibadah tidak tepat waktu. Di lingkungan sekolah, melanggar tata tertib atau aturan di sekolah, berbicara sendiri ketika sedang diterangkan guru di dalam kelas, melakukan perundungan kepada sesama warga sekolah, tidak mengikuti kegiatan upacara bendera, bolos pelajaran sekolah, berpakaian tidak sesuai ketentuan sekolah. Di lingkungan masyarakat, menjadi pengedar narkoba, bernyanyi-nyanyi di perempatan jalan, membunyikan suara musik dengan sangat keras, dengan sengaja melanggar norma, dengan sengaja melanggar aturan lalu lintas, buang sampah sembarangan, berjudi. Lingkungan bangsa dan negara, tidak memiliki KTP, meneror masyarakat dengan bom, merusak fasilitas negara, merampok, dan mencuri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.